الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal, pikiran, rasa dan karsa. Manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat. Malaikat Allah ciptakan hanya diberi akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, makan, minum, berhubungan dan segala keinginan yang bersifat jasmaniyah. Sementara syaitan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, kepada hewan dan kepada syaitan, yaitu berupa akal, pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa juga seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun mungkin juga bisa seperti syaitan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata yang ada pada dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya', amma jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya wal amalu salih.
Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal yang lain. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patuh, mana yang benar ataupun tidak, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasahihul Ibad, beliau mendefinisikan akal sebagai jauharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi badnil insan yu'rafu bihil haqqu wal batil. Jadi kata beliau, permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu permata yang kedua yang dikurniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif ataupun yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat mengendali atau rasa malu tadi, serta membuahkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun dengan syaitan. Yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun dengan syaitan. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi 2, yakni hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu ketika kita memperlihatkan anggota atau aurat tubuh kita. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Lalu yang kedua, hayaun imaniyun, ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khawfan min Allah, yaitu ketika seseorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah atau larangan Allah. Oleh karena itu wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu untuk meninggalkan perintah agama, dan malu tidak berbuat baik atau sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permata yang terakhir yang dimiliki oleh manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan kita. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu.
maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, tapi justru kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang ada di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat kita, yaitu betapa banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang ditimbulkan bukan amal soleh yang diterima, tapi justru malah maksiat yang didapatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilud din, wat tama'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amalus salih." Jadi kata Nabi, ghadab, marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu dan menggunjing, menggibah, mengomongi orang lain justru dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.